Mbak Ulfa, Mbak Kakak, Mbak Nadia, Mbak Elita, Mbak Zana. Oke, semuanya masuk ya hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Sarapan sama apa? Sama tempe, sama telur. Oke, itu makanan yang sehat. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Makanan yang kita makan tadi pagi itu masuk ke dalam tubuh kita bagian mana saja? Ada yang tahu? Iya, mulut, terus kerongkongan, terus lambung, usus, sama ya, tepuk tangan dulu. Baik. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah ini kita akan mengetahui ya apa saja urutan organ pencernaan dalam tubuh kita. Juga fungsinya itu apa saja kita akan mengetahui dalam pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya coba perhatikan dua gambar ini. Yang ini adalah gambar organ dan ini adalah gambar sistem pencernaan kita. Oke, Ibu jelaskan dulu di sini ya. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Diperhatikan ya. Ada yang tahu ini organ apa saja? Baik, Ibu jelaskan yang pertama. Proses makanan bisa sampai ke dalam tubuh kita itu bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama ada makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut terjadi dua sistem pencernaan. Yang pertama ada mekanis dan kimiawi. Ya, kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses di mana makanan itu dipunya dengan gigi dan dibantu dengan lidah. Oke, selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini makanan yang kita makan itu dibantu dengan enzim agar mudah dikunyah lebih halus. Oke. Selanjutnya setelah dari mulut makanan sudah dikunyah kan, masuklah ke dalam di dalam kerongkongan makanan itu masuk ke dalam lambung menggunakan gerakan apa? Peristaltik. Ya, ingat-ingat ya. Kerongkongan membawa makanan menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya kan sudah dari kerongkongan nih masuk ke dalam lambung. Setelah dari lambung di dalam lambung itu makanan dicerna lagi, dihancurkan dengan bantuan asam lambung. Ya, dengan bantuan asam lambung makanan itu akan menjadi bubur, jadi lebih halus lagi. Selanjutnya dari lambung makanan itu akan turun ke usus halus. Ya. Di usus halus ini tuh berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap untuk energi bagi tubuh kita. Ya. Selanjutnya makanan yang tidak terserap oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Ya.
berubah menjadi kotoran atau fases. Ya, jadi di usus besar ini dia tugasnya menyerap air dan sisa-sisa makanan. Kan tadi sudah di dalam usus halus ya, kan diserap energinya, sari-sari makanan diserap. Nah, itu masih ada airnya, diseraplah di dalam usus besar. Dan sisa-sisa makanannya berubah menjadi kotoran atau fases. Setelah itu kotoran itu akan disimpan di dalam rektum namanya. Apa? Rektum. Ya, lalu dikeluarkan melalui anus. Oke. Sudah ya? Sudah paham belum hari ini pelajarannya? Sudah. Selanjutnya kalau kalian semua sudah paham, itu punya satu tugas. Kalau ini nanti tugasnya dikerjakan dengan teman sebangku ya. Karena ini tugas kelompok, jadi dikerjakan dengan teman sebangkunya saja. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke. Setelah ini semuanya sudah bisa mengerjakan ini tadi ya. Ibu minta satu perwakilan saja yang ke depan untuk mempresentasikan ya. Mbak Tata silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami menyampaikan bahwa sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang diserap oleh tubuh. Setiap organ memiliki fungsi dan peran masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, terima kasih Mbak Tata. Tepuk tangan dulu semuanya. Boleh silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu punya satu lagu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu dulu nanti baru diikuti semuanya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Pencernaan pada manusia mulai dari mulut lalu
Oke, Ibu jawab ya. Kenapa makanan harus dikunyah dulu di mulut? Jadi makanan itu harus dikunyah dulu di mulut agar dia itu lebih halus dan mudah dicerna dalam tubuh kita. Jadi kalau makanan lebih halus itu lebih gampang dicerna. Jadi kita kalau makan harus dikunyah lebih lama agar lebih halus. Oke, paham semuanya? Oke, selanjutnya ini ada tugas individu. Bisa dikerjakan dulu ya. Sudah semuanya? Belum. Ya udah kalau gitu bisa dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah, dibuat PR. Pertemuan depan kita bahas bersama-sama, oke? Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu mau kita SPI dulu. Ayo, 1, 2, berdiri. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang bangga, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Semuanya duduk. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang Organ pencernaan manusia. ya, yang dimulai dari mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, coba sekarang sebutkan apa fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran masuknya makanan menuju lambung. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah ini kita pulang, jangan lupa kalau pulang langsung ke rumah ya. Jangan lupa juga kita harus menjaga pola makanan kita agar organ pencernaan kita berjalan dengan lancar.